Fakta penerimaan pasien baru di sebuah rumah sakit Surabaya, tepatnya di ruang rawat inap neonatus, perawat primer, perawat asosiat, beserta kepala ruangan sedang berkumpul di nurse station shift pagi jam 7.30. Saat itu, kepala ruangan menerima telepon dari UGD mengabarkan bahwa akan ada pasien baru, yaitu pasien bayi dengan diagnosa medis COVID-19 yang akan dirujuk ke ruang neonatus. Selamat pagi, ruang neonatus dengan Nurse Fafa. Selamat pagi, saya dengan Nurse Siti, mohon izin Mbak, nanti pukul 9 ada pasien baru, yaitu pasien bayi yang akan masuk ruangan neonatus. Pasien bernama Anak N, usia 3 hari, dengan diagnosa medis suspek COVID-19. Siap Mbak, terima kasih. Karu pun memberitahu PP jika akan ada pasien baru yang akan masuk ke ruangan neonatus. Mbak Hilda, barusan saya dapat telepon dari UGD bahwa nanti pukul 9 akan ada pasien baru dari UGD mau diantar ke sini. Tolong dipersiapkan perlengkapan sesuai protokol kesehatan untuk penerimaan pasien baru ya, sama anamnesanya disiapkan juga. Jangan lupa memakai APD lengkap level 3, yaitu kacamata Google, masker N95, handscoon, coverall jumpsuit, sepatu boots ya Mbak. Ya Bu. Karu pun pergi meninggalkan nurse station dan menuju ruangannya. Perawat primer menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam penerimaan pasien baru, diantaranya pakaian APD lengkap level 3, kelengkapan administrasi, lembar pasien masuk rumah sakit, lembar pengkajian, lembar inform konsen sentralisasi obat, nursing kits, lembar tata tertib pasien, lembar serah terima dari ruangan lain. PP sambil mengecek kelengkapan berkas-berkasnya di nurse station. Setelah itu, perawat primer meminta tolong kepada perawat asosiat untuk mempersiapkan tempat tidur untuk pasien baru. Ahmad, begini, nanti pukul 9 akan ada pasien baru, jadi tolong disiapkan tempat tidurnya ya. Baik, Bu. Perawat asosiat pun meninggalkan nurse station dan pergi untuk mempersiapkan tempat tidur pasien. 10 menit kemudian, perawat primer pergi ke ruangan, tepatnya di bed pasien, dan bertemu dengan perawat asosiat yang sudah di dalam sebelumnya, untuk memastikan apakah sudah siap dan membicarakan berkas kelengkapan penerimaan pasien baru. Bagaimana, Bu? Berkas-berkasnya sudah siap? Iya sudah, ini juga nursing kits-nya yang akan dibutuhkan. Sambil menunjuk nursing kits di atas tempat tidur di depannya. Dan gimana Ahmad untuk tempat tidur pasiennya? Ini sudah siap, Bu. Tempat tidurnya yang ini. Sambil menunjuk bed di depannya. Sudah dirapikan tadi ini ya? Sudah, Bu. Oke, bagus. Kepala ruangan pun menuju ke ruangan, tepatnya di bed pasien, dan menanyakan kembali kepada perawat primer tentang kelengkapan penerimaan pasien baru. Gimana Mbak Hilda dengan kelengkapannya? Ini sudah lengkap kelengkapannya Bu, sudah saya teliti tadi. Sambil membuka-buka dan mengecek berkas-berkas kelengkapan. Ini juga Bu, nursing kits-nya sudah siap jika dibutuhkan dan tempat tidur juga sudah siap. Sambil menunjuk nursing kits dan tempat tidur. Oke, bagus. Kalau begitu kita tunggu, mungkin sebentar lagi pasiennya akan datang. Sambil melihat jam tangan. Terima kasih bantuannya. Ya Bu. Pelaksanaan penerimaan pasien baru. Pasien bernama Anak N datang ke ruangan neonatus
ke bednya diantar oleh perawat UGD, yaitu berjumlah 2 orang, beserta ibu dan kakak pasien. Kepala ruangan, perawat primer, dan perawat asosiat menyambut kedatangan pasien dan keluarga beserta perawat UGD. Selamat pagi, Bu. Saya Siti dari UGD mau mengantarkan pasien saya dari UGD. Atas nama anak N ya? Iya, Bu. Perkenalkan, Bu, Mbak. Saya kepala ruangan di sini. Nama saya Fafa, dan ini perawat Hilda, dan ini perawat Ahmad. Sambil menunjuk mereka satu persatu. Iya, Bu. Perawat primer meminta tolong kepada perawat asosiat untuk membantu pasien untuk dipindahkan ke tempat tidurnya. Ahmad, tolong bantu anak N pindah ke bednya ya. Baik, Mbak. Sambil membantu anak N pindah ke bednya. Sementara perawat asosiat membantu pasien, perawat primer dan perawat UGD melaksanakan serah terima pasien. PP menerima obat, alat, data pemeriksaan penunjang yang dibawa dan catatan khusus, kemudian mendokumentasikan pada lembar serah terima pasien dari ruangan lain. Ini Mbak, tadi dari ruang UGD, sambil menyerahkan kelengkapan yang disebutkan tadi. Baiklah, akan saya dokumentasikan di lembar serah terima. Kedua perawat UGD dan perawat primer pun meninggalkan ruangan pasien. Di nurse station datang ibu dan kakak pasien dengan membawa obat-obatan anak N, dan bertemu perawat primer beserta ibu dan kakak pasien menandatangani lembar penerimaan pasien baru dan persetujuan sentralisasi obat. Permisi Mbak, masuk dan duduk. Silakan duduk. Jadi begini Bu, anak N kan sudah dipindahkan ke ruangan. Jadi mengenai obat-obatan anak N akan dikelola oleh perawat ya Bu. Jadi nanti kalau sudah waktunya anak N diberi obat, saya yang akan memberikannya. Bagaimana Bu? Apakah Ibu setuju? Kalau setuju, Ibu silakan tanda tangan di sini ya. Perawat memberikan inform consent sentralisasi obat dan juga tanda tangan di lembar penerimaan pasien baru ya Bu. Baik Mbak. Sambil membubuhkan tanda tangan. Oh iya, ini Mbak obatnya. Menyerahkan obat-obatan anak N. Ya, terima kasih ya Mbak ya. Ibu dan kakak pasien meninggalkan nurse station dan menunggu di depan ruangan. Siangnya, perawat primer dan perawat asosiat menuju bed pasien untuk melakukan anamnesa dan pengkajian anak N. Tapi sebelumnya, perawat primer mengorientasikan pada keluarga, ibu dan kakak pasien mengenai SOP COVID-19. Perawat yang bertanggung jawab dan sentralisasi obat, dokter yang bertanggung jawab serta jadwal visitnya dan tata tertib ruangan. Perawat primer dan perawat asosiat memasuki ruangan. Selamat siang, Bu, Mbak. Siang, Mbak. Saya dan rekan saya akan melakukan pengkajian kepada anak N, tapi sebelumnya saya akan mengorientasikan kepada keluarga mengenai prosedur SOP COVID-19. Perawat yang bertanggung jawab dan sentralisasi obat, dokter yang bertanggung jawab serta jadwal visitnya dan tata tertib ruangan. Tujuannya untuk menjaga kenyamanan pasien dan keluarga. Waktunya sekitar 20-25 menit dan dilakukan di tempat ini. Apakah Mbak dan Ibu bersedia? Iya Mbak. Pertama, mengenai prosedur SOP COVID-19 di ruang neonatus dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan APD lengkap diantaranya yaitu kacamata bukel, masker N95, baju coverall, handscoon atau sarung tangan, sepatu boot, dan helm visor.
Kedua perawat yang akan merawat anak N selama dirawat di sini dan memberikan obat itu saya, Hilda, dan dokter yang bertanggung jawab atas anak N yaitu Dokter Eka. Jadwal visitnya 2 kali seminggu setiap hari Senin pagi dan Rabu pagi. Setiap hari, dokter akan datang memeriksa dan melihat perkembangan anak N. Ketiga, tata tertib ruangan ini tidak diperkenankan merokok dan mohon bantuan untuk menjaga kebersihan ruangan ini dan jam kunjung di sini juga dibatasi. Jam kunjung pagi dari jam 9 sampai jam 11. Jam kunjung sore dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Jam kunjung malam dari jam 6 sore sampai jam setengah 8 malam. Dikarenakan ini ruang isolasi, maka dari itu pengunjung tidak boleh masuk, hanya bisa melihat dari depan ruangan saja. Sebelum dilanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu, Mbak? Tidak, Mbak? Baiklah, lanjut ke pengkajian ya Bu, Mbak. Saya yang akan melakukannya. Pos penerimaan pasien baru. Karu datang dan memberikan reward pada perawat primer dan perawat asosiat di nurse station yang sedang melaksanakan intervensi keperawatan untuk anak N. Bagaimana tadi persiapan penerimaan dan orientasinya? Tadi sudah dilakukan dan sudah beres, Bu. Terima kasih ya atas bantuannya. Untuk kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Karu pun meninggalkan nurse station.